punya guru senang memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seharusnya santri-santrinya pun senang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita punya guru memiliki magom yang tinggi, maka santrinya pun akan sampai ke magom yang tinggi. Yang penting nyontoh daripada guru. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memuji Rasulullah di setiap harinya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi setiap harinya memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Allah jadikan wali kutub. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi karena mengikuti gurunya, menjadikan gurunya suri tauladan yang baik, sehingga Allah jadikan beliau juga memiliki magom wali kutub sama seperti gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini termasuk zuriatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperkenalkan yang namanya Maulid Sibtud Durar, yang meramaikan daripada Maulid Sibtud Durar, yang menyemarakkan daripada Maulid Sibtud Durar. Untuk apa beliau lakukan itu? Tidak lain tidak bukan karena sebagai bentuk penghargaan beliau kepada gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ingin melihat ilmu-ilmu gurunya ini dikenal oleh orang banyak. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ingin melihat ilmu gurunya ini barokah untuk orang banyak. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ingin melihat ilmu daripada gurunya ini bermanfaat untuk orang banyak. Lihat santri-santri zaman dahulu, mantap. Ya, lihat santri-santri zaman dahulu istimewa. Lihat santri-santri zaman dahulu begitu agung. Ya, kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Tidak lain tidak bukan karena taatnya beliau kepada gurunya, takzimnya beliau, khidmatnya beliau, takrimnya beliau kepada gurunya. Bahkan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengatakan, selama aku bertemu dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, selama aku melihat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, selama aku duduk bersama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, selama aku berkumpul dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidak pernah sedetik pun mataku melihat akan keburukan pada dirinya. Tidak pernah sedikit pun mataku melihat daripada kejelekan daripada dirinya. Tidak pernah sedikit pun mataku melihat daripada kehinaan daripada dirinya, melainkan keistimewaan demi keistimewaan yang kulihat daripada dirinya, kemuliaan demi kemuliaan yang kulihat daripada dirinya, keagungan demi keagungan yang kulihat daripada dirinya. Ini santri, ini santri. Ya, dan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengatakan, alhamdulillah karena bersihnya saya punya hati kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi guruku, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan telingaku yang normal ini dapat mendengar semua yang namanya ocehan, dapat mendengar semua yang namanya omongan. Tapi kalau berbicara tentang kejelekan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Allah budekkan telingaku. Allah budekkan telingaku. Ini keistimewaan daripada santri-santri. Kalian juga bisa seperti itu asal kalian mau. Ya, kalau hati kalian bersih kepada guru kalian, kalian minta sama Allah, ya Allah, tutup telingaku untuk mendengar keburukan guruku, pasti Allah kabulkan, pasti Allah ijabah, pasti Allah sampaikan itu semua terhadap diri kalian. Ya, lihat Habib Ali, lihat Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, maka sungguh pantas di acara hallnya orang berbis-bis datang memenuhi lokasi acara hall, membanjiri lokasi acara hall. Siapa yang datang membanjiri tempat tersebut, siapa yang datang meramaikan acara tersebut, ialah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diketuk pintu
hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat sampai kepada magom yang mulia. Ya, kemuliaan beliau dapatkan karena taatnya beliau kepada gurunya. Coba kita lihat santri-santri zaman sekarang. Ya, kejelekan guru seperti lalapan. Keburukan seorang guru seperti lalapan. Kehinaan seorang guru seperti lalapan. Ya. Seperti lalapan yang tidak ada harganya. Kehinaan seorang guru seperti lalapan yang tidak ada harganya. Yang bisa dimakan oleh manusia dan dapat dimakan juga oleh hewan, tuh yang namanya lalapan. Ya, itu adalah gambarannya. Kehinaan seorang guru bukan hanya santri yang ngomongin, melainkan orang di luar santri pun ngomongin. Kenapa orang di luar berani membicarakan gurumu? Kenapa orang di luar berani menghinakan gurumu? Kenapa orang di luar sana berani mencaci maki gurumu? Bicara kenal, mereka tidak kenal. Berbicara tahu, mereka tidak tahu. Kenapa bisa mereka ikut? Karena melihat kalian selaku santri-santrinya, orang dalam menghina gurunya sendiri, pantaslah orang luar ikut menghinakan guru kalian. Jadi kalau kita ingin memiliki magom yang tinggi seperti Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, jadilah kalian santri-santri yang memiliki hati yang bersih kepada guru kalian. Jangan punya hati yang kotor sama guru. Ya, kalau sudah punya hati kotor kepada guru, maka tinggal tunggu waktunya hati kalian pun akan kotor kepada orang tua kalian. Kalau sudah punya hati yang kotor kepada orang tua, tinggal tunggu kalian akan punya hati yang kotor kepada sesama muslim. Ya, udah di mata kalian gak ada orang benar, semuanya salah. Ya, mau ketemu siapa juga dilihat salah, mau ketemu siapa juga dilihat jelek, mau ketemu siapa juga dilihat buruk. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu adalah hukuman yang Allah berikan karena kotornya pandangan kalian kepada guru kalian. Lihat Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tadi mengatakan apa? Selama aku duduk dengan guruku, selama aku melihat guruku, selama aku berkumpul dengan guruku, tidak sama sekali mataku pernah melihat keburukan dirinya, kejelekan dirinya, kehinaan dirinya, melainkan yang aku lihat keistimewaan demi keistimewaan daripada dirinya. Sungguh benar Allah mengatakan, yang namanya diriku ini bagaimana prasangka diri kalian. Kalau kalian berprasangka baik terhadap guru kalian, maka kebaikan demi kebaikan akan hadir di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian memandang guru kalian dengan keistimewaan, maka keistimewaan demi keistimewaan akan hadir di dalam kehidupan kalian. Tapi sumpah na'udzubillah bin zalim, kalau mukhalafahnya, kebalikannya, kalian memandang guru kalian dengan pandangan kehinaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kehinaan demi kehinaan di dalam kehidupan kalian. Allah yang berkata, aku bagaimana prasangka hambaku, kalau ia berprasangka baik dengan kekasihku, maka akan aku jadikan baik untuk dirinya. Kalau ia berprasangka buruk terhadap kekasihku, maka aku pun akan menjadikan buruk terhadap dirinya. Kalau ia berprasangka mulia terhadap kekasihku, maka aku akan jadikan mulia bagi dirinya. Kalau ia berprasangka hina terhadap kekasihku, maka aku akan jadikan hina terhadap dirinya. Nah, ini Allah yang berkata. Ya, banyak santri-santri yang Masya Allah, ya, karena khidmatnya sama guru, taatnya sama guru. Ya, santri-santri yang kenal mencaci maki guru ialah santri-santri zaman now. Ya, santri-santri zaman now. Ya, santri-santri zaman sekarang nih yang kenal nyaci guru. Santri-santri zaman dulu gak kenal nyaci guru. Ya, santri-santri yang gemar mencaci maki gurunya, coba kalian lihat bagaimana lisan kalian di hadapan orang tua kalian.
Coba kalian lihat bagaimana lisan kalian di hadapan orang tua kalian. Sekotor itulah lisanmu di hadapan orang tuamu, sekotor itulah lisanmu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada guru. Ya, jadi santri yang udah dari dulu bakti sama orang tua, ya pasti bakti sama guru. Santri yang dari dulunya udah taat sama orang tua pasti taat sama guru. Ya. Tapi kalau ada seorang anak yang durhaka kepada orang tua, pasti durhaka sama guru. Ya, pasti durhaka sama guru. Dan lihat Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini, ya, bagaimana beliau menghargai seorang aulia. Bagaimana beliau menghargai seorang aulia, bagaimana beliau memuliakan seorang aulia. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini punya mantu namanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso. Ya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ini adalah seorang wali kutub. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso bahkan dikenal dengan sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuginya Nabi Muhammad, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso. Ya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar setiap bertemu dengan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi selaku mertuanya, ia selalu menyodorkan tangannya, ingin mengambil tangan daripada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya, kita lihat akhlaknya, perhatikan akhlaknya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ketika Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar meminta daripada tangannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dikasih tangannya, tapi tidak diperbolehkan untuk mencium tangan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kenapa? Sebab Habib Muhammad Al-Muhdar ini adalah seorang wali kutub. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi enggan untuk mengizinkan tangannya dicium oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Lihat aulia kita, bagaimana mereka menghargai sesama para aulia, bagaimana mereka saling menjaga yang namanya sesama para aulia. Lihat mereka, bagaimana mereka saling mengagungkan. Berbicara para aulia, ya, sampai-sampai Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ini di setiap harinya selalu menunggu ingin mencium tangannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, namun tidak pernah diberikan oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kenapa? Karena Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar adalah seorang wali, seorang kutub, seorang aktor, seorang hamba yang dicintai oleh Allah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di suatu waktu Allah panggil Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Meninggal dunia Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ketika Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar mendapatkan kabar kalau Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi meninggal dunia, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar langsung datang ke tempatnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Untuk apa Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar datang ke tempat Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi? Tidak lain tidak bukan karena ingin mengambil tangannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan ingin mencium daripada tangannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Namun kita lihat wali, ketika diambil tangannya oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, ingin dicium tangannya oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, mayitnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi menarik tangannya, padahal sudah meninggal. Ditarik tangannya oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, posisinya sudah meninggal, masih tidak diizinkan untuk mencium tangannya daripada tangannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi.
Ya, udah meninggal dunia. Hai Muhammad bin Al-Habsyi, diambil tangannya Hai Muhammad bin Ahmad Al-Mudhar, pengen dicium, ditarik tangannya sama Hai Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. So, haza auliya. Ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sayang kepada mereka, kenapa kalian tidak sayang kepada mereka? Ada apa dengan hati kalian? Ada apa dengan prasangka kalian? Ada apa dengan pikiran kalian? Ada apa dengan telinga kalian? Kalau Allah mencintai mereka, ada apa dengan kalian? Sampai-sampai kalian tidak bisa untuk mencintai mereka, melainkan kebencian demi kebencian yang terus tumbuh di dalam diri kalian kepada mereka. Allah muliakan mereka. Ada apa dengan kita semua? Ada apa dengan diri kita semua? Sampai-sampai kita susah untuk memuliakan mereka, sampai-sampai kita berat untuk memuliakan mereka, melainkan kita menjadi hamba yang bertolak belakang dengan Sang Maha Pencipta. Kita menjadi hamba yang bertolak belakang dengan Allahu Rabbi. Allah memuliakan mereka, kita menghinakan mereka. Allah mengagungkan mereka, kita mengucilkan mereka. Allah mencintai mereka, kita membenci mereka. Ada apa dengan diri kita, ayyuhal hadirin? Ada apa dengan diri kita? Allah yang menciptakan diri kita. Kenapa Allah saja gak bisa benci sama mereka? Kita kok bisa benci sama mereka? Ya, kita semua yang hadir di tempat ini, agama kita Islam, seharusnya kita berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita untuk menyayangi cucu Rasulullah. Kenapa kita bertolak belakang dengan isi Al-Quran? Al-Quran memerintahkan kita untuk mencintai cucu Rasulullah. Kenapa kita bertolak belakang dengan isi Al-Quran? Katanya Islam. Katanya Islam pedomanmu. Ya. Dan sungguh disayangkan. Ya, sungguh disayangkan. Kalau ada santri, ya, puring nih sama guru, ngambek sama guru. Ente puring, ente aja puring. Ente ngambek, ente aja ngambek. Jangan teman-teman kalian diajak ngikut untuk puring, ngikut untuk ngambek. Hati-hati yang ngajak. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Apa yang kalian lakukan, Allah akan lakukan itu terhadap diri kalian. Ya. Kita marah sama guru, udah kita aja marah. Ngapain ngajak teman kita? Ya. Kita mau ke neraka, kita aja ke neraka. Ngapain ngajak orang ke neraka? Ya, teman kita udah bagus-bagus di majelis ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin teman kita di taman surganya Allah. Ngapain diajak keluar? Ya, diajak keluar, syukur-syukur kalau lu tahu jalan. Kalau lu nggak tahu jalan, hilang. Udah hilang, nyasar tersesat di jalan. Ya. Padahal sudah Al-Bagir katakan, Allah saja nih. Ya, Allah saja nih. Baca, Muslim. Allah pada saat melihat Habib Bagir berbuat kesalahan di waktu zuhur, ya, di waktu asar, Allah sudah ampuni Habib Bagir. Artinya apa? Allah gak kuat marah lama-lama sama cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita, ya, marahnya sama siapa? Habibnya ke bawah-bawah. Ya, bisa lagi kuat sampai berbulan-bulan, bisa lagi kuat sampai bertahun-tahun.
Padahal masalahnya bukan dengan saya, masalahnya dengan siapa saya nggak tahu. Kok bisa saya yang ke bawah-bawah? Ya, 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 ya. Yusuf misalkan menghina pacar saja dosa. Ya, apalagi Yusuf hina Habib. Ya, Yusuf buruk sangka sama pacar dosa. Apalagi buruk sangka sama Habib. Ya, Yusuf memfitnah Pajas aja dosa, apalagi memfitnah Al-Bagir selaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup Rasulullah difitnah dari dulu, sudah cukup. Kenapa sih zaman sekarang gak ada kenyang-kenyangnya kita fitnah Rasulullah? Sudah cukup Rasulullah dihina dari dulu. Kok kita nggak ada kenyang-kenyangnya hina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah cukup Rasulullah SAW dicaci maki dari dulu. Kok kita sampai sekarang masih nyaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau ada orang tua nggak terima anaknya dihina, ya, kok ente bisa sampai hati menghina anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ente punya anak ente dihina pasti ente marah. Ente punya anak ente dicaci maki pasti ente marah. Ya, itu bicara ente. Bagaimana berbicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ia bisa menerima mendengar kotornya lisanmu kepada Habib Bagi Al-Hamid? Apakah ia bisa menerima mendengar prasangkamu, melihat prasangkamu kepada cucunya Bagi Al-Hamid? Lupakah kalian orang yang kalian katakan bejat, orang yang kalian katakan kotor, orang yang kalian katakan rendah, orang yang kalian katakan hina ini, kelak di yaumul akhir, orang yang bejat ini, orang yang hina ini, orang yang rendah ini, orang yang tidak ada harganya ini, yang akan menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang tua kalian yang menyelamatkan kalian, bukan istri kalian, para istri, bukan suami kalian, bukan anak kalian, tapi orang yang hina ini, Pak. Orang yang gak ada harga dirinya ini, Pak. Orang yang rendah ini, Pak, yang akan membela kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberikan naungan kepada kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri kalian di mahsyar mana? Lari. Anak kalian di mahsyar mana? Lari. Suami kalian mana di mahsyar? Lari. Orang tua kalian mana di mahsyar? Lari. Ya, semuanya sibuk nafsi-nafsi mencari keselamatannya sendiri, mencari penolongnya sendiri. Ya, ketika kalian sudah bingung mencari keselamatan kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, mentok gak ada jalan, nongol tuh orang yang hina, nongol tuh orang yang ente caci maki, nongol tuh orang yang ente berprasangka seenak diri ente, nongol tuh orang yang sudah biasa ente menyebut keburukannya, nongol tuh orang yang sudah biasa lisan ente mengucap kejelekannya, nongol tuh dirinya jalan. Apakah engkau kenal terhadap diriku? Aku ini adalah orang yang engkau hina di dunia. Ya, dan di hari ini aku akan buktikan kepada dirimu kalau orang yang hina inilah dia yang akan menyelamatkanmu daripada pedihnya manusia. Ya, siapa yang mengumpulkan keluarga kalian nanti di yaumul akhir? Orang yang hina tuh. Ketika istri kalian lari kemana, suaminya lari kemana, anaknya lari kemana, orang tuanya lari kemana, siapa yang mengumpulkan kalian? Siapa yang menyatukan kalian? Orang yang hina tuh, orang yang ente caci maki tuh,
Orang yang ente rendahkan tuh, orang yang gak ada harganya tuh di mata ente, itu yang akan menyelamatkan ente nanti di mahsyar. Tidak cukup sampai di situ. Ketika ente masuk ke yaumul hisab, semua tingkah lakumu, semua amal baik, amal burukmu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kau miliki di muka bumi ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau masuk ke dalam tempat tersebut, bergetar tubuh kalian. Bergetar tubuh kalian. Kenapa? Karena takut. Takut kenapa? Amal buruk kalian jauh lebih berat. Ketika ditimbang amal baik, amal buruk kalian, ternyata lebih berat amal buruk kalian. Siapa yang membela kalian? Orang yang hina tuh. Orang yang hina berdoa di depan mizan kalian, di depan timbangan kalian. Ya Allah, dulu mereka pernah berkumpul denganku. Ya Allah, dulu ia pernah duduk bersama dengan diriku. Ya Allah, dulu ia pernah mencintai diriku sebelum ia membenci diriku. Ya Allah. Akhirnya karena doa orang yang hina itu, menurut kalian timbangan perbuatan amal baik kalian jauh lebih berat daripada amal buruk kalian. Tidak cukup sampai di situ. Ketika kalian berdiri di Shiratal Mustaqim, kaki kalian tergelincir, kaki kalian terpleset di Shiratal Mustaqim. Mana tangan istri kalian? Mana tangan anak kalian? Mana tangan orang tua kalian? Mana tangan-tangan itu? Tangan istri kalian yang menjauhkan kalian daripada Rasulullah. Lisan istri kalian yang menjauhkan kalian daripada Rasulullah. Ya, kalau istrinya baik, katanya suaminya yang ngejauhin istrinya daripada Rasulullah. Ya, mana tangan istri kalian yang buat kalian jauh daripada Rasulullah? Kok gak bisa menyelamatkan kalian di Shiratal Mustaqim? Gak bisa. Anak kalian mana? Gak bisa. Ya, tiba-tiba datang segumpal awan, ya, di mana daripada awan tersebut keluar tangan. Tangan siapa? Orang yang hina tuh. Ya, orang yang kata itu paling hina tuh. Orang yang kata itu gak ada benernya tuh. Tangan itu yang menyelamatkan kalian. Tangan orang yang hina itu yang menyelamatkan kalian. Ya. Dan siapa yang menuntun kalian sampai ke telaga Kausar? Orang yang hina tuh. Orang yang hina itu yang menuntun kalian sampai telaga Kausar, yang memintakan kalian air daripada telaga Kausar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kalian masuk ke dalam surga, ditanya mana istrimu, mana anakmu, mana saudaramu, mana orang tuamu. Orang tuaku ada di sini, anakku ada di sini, istriku ada di sini, saudaraku ada di sini. Ini aku berikan engkau syafaat, jemput mereka, masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang hina. Ya. Ya, itu orang yang menurut ente hina yang membela kalian. Ya. Ya. Jadi ikuti para alawiyin. Ya, kalau mau ikutin ustaz yang benar. Ya, mau ikutin kiai yang benar. Mau ikutin ulama yang benar. Ustaz apa yang ngajarin Jawa masih Nabi? Ustaz apa itu namanya ngajarin jauh dari cucu Nabi? Ngajarin pikiran kotor sama cucu Nabi, ngajarin pikiran jelek sama cucu Nabi, ngajarin prasangka buruk sama cucu Nabi. Ustaz apa itu? Ya, ya.
Itulah gambaran zaman sekarang. Gelar ustadz ini terlalu mudah didapatkan. Orang baru bisa baca tahlil aja disebut ustadz. Ya, kalau zaman dulu titel ustadz ini nggak mudah didapatkan. Makanya ustadz zaman dulu tuh benar-benar sama cucu Nabi. Ya, ustadz zaman dulu pasti bisa baca kitab. Ustadz zaman dulu pasti jebolan pesantren. Ustadz zaman dulu pasti alumni pondok-pondok pesantren ternama. Ya, makanya lihat ustadz zaman dulu dengan ustadz zaman sekarang, akhlaknya mencucu Nabi, bandingin deh sendiri. Ya, ya. Jadi ikuti ulama sebaik-baiknya dan ikuti perjalanan Nabi Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Lihat beliau bertahun-tahun lamanya. Maksud duduk tuh sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu bukan sehari. Ya, bertahun-tahun lamanya beliau duduk sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menimba ilmu. Tidak ada kejelekan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang beliau lihat. Ya, sebab yang namanya santri, tatkala ia melihat kejelekan gurunya, sayang-sayang ilmu yang antum imba. Ya, satu kali matamu melihat kejelekannya, melirik kejelekannya, ya, maka wadah yang selama ini antum pakai untuk menampung daripada timbahan ilmu daripada dirinya, itu bocor dengan sendirinya. Wadah tersebut bocor dengan sendirinya, sehingga apa yang antum tampung di dalam wadah tersebut keluar dengan sendirinya dan habis dengan sendirinya. Kalau sudah habis, tandanya apa? Dicabut keberkahannya oleh Allah, dicabut keberkahannya oleh Allah, dicabut manfaatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian muhasabah, memperbaiki lagi hati kalian. Kalau bahasa pom bensin apa baca? Dari nol ya Pak? Ya, dari nol lagi. Ya. Nah, santri-santri MDRS kalau mau naik magomnya gimana? Kalau tiap bulannya dari nol, tiap bulannya dari nol lagi, dari nol lagi, dari nol lagi. Ya, santri-santri yang naik magom itu santri yang naik tangga terus, naik tangga terus dia. Ya, ini baru satu tangga naik, ya, bocor lagi, turun lagi, ya, naik satu tangga, bocor lagi, turun lagi. Ya, kapan kalian sampai ke puncak? Kapan kalian sampai ke sumber cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan kalian sampai ke sumber rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, jadi contoh perjalanan para aulia, maka sungguh pantas hallnya dipenuhi. Ya, kita juga kalau meninggal pengen banyak orang yang ngedoain kita. Contoh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kenapa contoh beliau? Sebab beliau sudah dijamin tuh, udah kelihatan. Ya, orang berbis-bis datang. Lalu kita pelajari, kok bisa ya orang berbis-bis begitu? Orang berjuta-juta yang datang ke magomnya. Ya, kok bisa seperti itu? Nah, lihat bagaimana taatnya beliau kepada gurunya. Ya, kita besok lusa meninggal pengen seperti itu, bisa. Sampai nggak bisa, bisa. Ya, yang penting mau taatnya kayak Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya, ini pengen kayak begitu, banyak yang ngedoain. Ya, tapi taatnya nggak mau kayak Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya, gimana ceritanya? Ya, gimana ceritanya? Ya. Jadi kalau kita pengen kayak Muhammad bin Salasi, contoh bagaimana beliau, biar pada saat nanti kita meninggal orang juga berbis-bis yang datang, orang ramai mendoakan kita, orang ramai berzikir,
orang ramai berselawat di tempat kita, orang ramai bermunajat di tempat kita. Ya, ya. Tapi coba antum lihat orang yang meninggal dunia lisannya kagak bener, sepi kuburnya, kucing aja lewat ogah. Ya, kucing aja lewat ogah. Ya, apalagi pawit lewat, nggak mau. Ya, kucing aja ogah ya weh. Ya, ya, coba lihat orang-orang yang saya benar meninggal, ya, kucing aja nggak mau lewat, ya, apalagi pawit yang manusia, ya, ya. Jadi yang sudah menikah jadikan istri-istri kalian istri-istri yang beruntung. Istri yang beruntung yang seperti apa? Istri yang misalkan nih Mail, Ruslan, Pawit, Pacas pengen buat baik sama cucu Nabi, didukung. Nah ini istri baik, ini istri beruntung kalian. Ya, ya. Kalau ada istri menghalangi kalian berbuat baik kepada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh istri sial tuh. Ya, ya. Istri ngalangin kalian pengen ngebantu bangun masjid, dihalangin sama bini, itu istri sial. Suaminya pengen ngebantu bangun musola, dihalangin, itu istri sial. Ya, suami pengen membantu cucu Nabi, dihalangin, itu istri sial. Ya, coba kita lihat istri-istri zaman dahulu kala, kita lihat istri zaman dulu. Kalau bicara suaminya ingin mengerjakan suatu ketaatan, ingin melakukan suatu ketaatan, bagaimana dukungan mereka, dukungannya, doanya, tuh istri-istri mar'atus sholihah. Ya, ya, ya. Dan begitu pun dengan suaminya, istri mau taat sama cucu Nabi. Ya, istrinya mau nurut sama cucu Nabi, didukung. Ya, ya. Jangan ente jadi dajjal buat istri ente. Ya, ngajarin bini, jangan mau deket sama Abi Baki. Ya kan? Jauh dari Abi Baki. Ya kan? Hah? Hah? Nah dajjal bro. Ya, dajjal gitu. Ya, lah emang ngajarin jauh sama cucu Nabi siapa kalau bukan dajjal? Wajar. Ya. Iya kan? Dajjal yang ngajarin jauh sama cucu Nabi, dajjal. Ya. Ya. Ya, yang ngajarin dekat sama cucu Nabi itu wali. Ya baca ngajarin dekat sama cucu Nabi, wali baca. Ya. Ketua wali. Ya. Hah? Tuan Haji wali. Ngajarin dekat sama cucu Nabi. Ya. Kalau ngajarin jauh sama cucu Nabi, ya enggak? Atau pakai udeng-udeng. Ya. Atau pakaiannya sama kayak gitu, pakai kopiah putih, pakai baju koko, pakai kain sama kayak gitu. Ya, tapi ngajarin jauh sama cucu Nabi, dajjal. Mau temenan sama dajjal? Mau temenan sama dajjal? Mau ikut sama dajjal? Mau ikut sama dajjal? Mau taat sama dajjal? Mau taat sama dajjal? Nah kalau nggak mau, karena insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.